Baik, kita mulai para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ومولانا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, gimana kabarnya sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga para jamaah, kita semua para hadirin, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua kesehatan. Kesehatan imannya, kesehatan jasmani dan fisiknya, dan tidak lupa juga kesehatan dompetnya. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah tadi dijelaskan, memberikan kepada kita semua banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Setidaknya ada dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada kesempatan malam kali ini, yaitu adalah sayyidu na'imid dunya wa sayyidu na'imil akhirah. Allah berikan kepada kita yang pertama sayyidu na'imid dunya, puncak daripada kenikmatan dunia. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ditanya, apa itu puncak tertinggi daripada kenikmatan dunia? Kira-kira apa, Pak? Puncak kenikmatan dunia itu apa? Nikmat sehat. Bukan harta, bukan uang, tapi puncak daripada kenikmatan dunia adalah sehat. Karena bisa kita bayangkan, ada seseorang yang mungkin dia mempunyai harta yang sangat banyak. Uangnya berjuta-juta. Mungkin bahkan sampai bermiliar-miliar. Tetapi kemudian orang tersebut Allah Subhanahu wa taala uji dengan sakit. Sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Dia hanya bisa mendekam di rawat inap di rumah sakit. Kira-kira jadi enak atau tidak para jemaah sekalian? Tidak enak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita puncak kenikmatan daripada dunia, yaitu adalah nikmat sehat. Dan yang kedua adalah sayyidu na'imil akhirah, puncak daripada kenikmatan akhirat. Yaitu apa para jemaah sekalian? Nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa nikmat iman dan nikmat Islam menjadi puncak daripada kenikmatan akhirat? Karena hanya, kalau disebutkan kata hanya para jamaah sekalian, berarti hanya satu-satunya. Satu-satunya bagi kita semua untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala hanyalah dengan iman dan dengan Islam. Orang yang kemudian para jamaah sekalian tidak memiliki iman dan tidak memiliki Islam sama sekali di dalam hatinya. Dalam artian ketika saat di dunia dia merupakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka ketika ia meninggal, ia akan masuk ke dalam neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Bayyinah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir
Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, min ahlil kitab wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab. Siapa golongan ahlul kitab para jamaah sekalian? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Mereka semua yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fi nari jahannam khalidina fi. Mereka ketika meninggal akan masuk ke dalam neraka khalidina fiha, selama-lamanya, kekal dan tidak pernah akan keluar. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itulah seburuk-buruk manusia. Bisa kita bayangkan para jamaah sekalian, betapa dahsyatnya siksa api neraka. Bahkan disebutkan di dalam hadis kalau tidak salah, andai kata neraka itu bocor satu lubang jarum kecil saja, niscaya dunia, seluruh isi dunia yang saat ini kita tempati, seluruhnya akan hangus, meleleh karena dahsyatnya, panasnya siksa api neraka itu sendiri. Bahkan saking dahsyatnya para jamaah sekalian, siksa daripada api neraka, tidak ada seorang manusia pun yang berandai-andai ia masuk ke dalam neraka walaupun hanya 1 detik. Kalau ditanya bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang mau masuk neraka walaupun 1 detik tok? Enten apa boten? Melepet neraka, Pak. Sedetik mau nih, boten sah. Gak usah lama-lama gitu kan. 1 detik saja. Ada yang mau? Gak ada. 1 detik saja tidak ada yang mau. 1 menit saja tidak ada yang mau. Karena saking dahsyatnya daripada siksa api neraka. Sekarang kita bayangkan ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka selama-lamanya dan dia tidak pernah keluar daripada neraka tersebut. Betapa amat sengsaranya, betapa amat menyesalnya orang tersebut. Mereka itulah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadikan bahwa apa? Bahwa nikmat iman, nikmat Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah nikmat yang paling tinggi dan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Bahkan para jamaah sekalian, kalau kita lihat sekarang ya, mungkin ada sebagian di antara kita yang melihat bagaimana ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia banyak sekali kenikmatan dunia, ya kan? Mungkin banyak sekali mobilnya, berpuluh-puluh gitu kan. Rumahnya ada banyak, bahkan bertingkat-tingkat sampai tingkat 100. Enten apa boten, Pak? Rumah tingkat 100 nih, ditabrak pesawat gitu ya. Pokoknya saking kayanya orang tersebut kita sehingga kemudian iri, ya kan? Padahal orang tersebut adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Para jamaah sekalian, jangan pernah kita iri terhadap mereka, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan namun tidak berikan iman dan Islam ke dalam hati mereka. Karena apa? Karena sesungguhnya di hari kiamat, para jamaah sekalian, kelak di hari kiamat justru orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sekaya apapun mereka sewaktu di dunia, bahkan mereka berandai-andai, orang-orang kafir tersebut berangan-angan dan berandai-andai, andai kata dulu sewaktu di dunia mereka adalah merupakan bagian daripada orang yang beriman. Mereka merupakan bagian orang yang Islam. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hijr, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir kelak pada hari kiamat mereka berandai-andai, law kanu muslimin, andai kata sewaktu di dunia mereka merupakan orang yang beriman, mereka merupakan seorang muslim, orang yang kemudian meyakini bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, saya sampaikan kepada para jamaah sekalian dan kepada diri saya pribadi, seberat apapun masalah yang kita hadapi kali ini, Allah Subhanahu wa taala mungkin berikan kepada kita masalah ekonomi, Allah berikan kepada kita masalah ujian keluarga, Allah Subhanahu wa taala berikan ujian putra dan putrinya,
Seberat apapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu resah selama iman dan Islam itu menancap di dalam hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan berikan kepada orang tersebut, orang yang bertakwa apa? Jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah apa? Rizki dari arah yang tidak dia sangka. Ini yang pertama para jamaah saya. Kemudian yang selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada bimbingan kita, suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam menapaki sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran yang telah beliau ajarkan kepada kita semua, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya hingga hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, izinkan saya menggantikan Ustadz yang jadwalnya hari ini yang asli. Tadi saya ditelepon, Ustadz bisa gantikan nggak? Insya Allah bisa. Jadi para jamaah sekalian, insya Allah pada kesempatan malam kali hari ini kita akan membahas tentang dosa-dosa yang mungkin tidak sedikit di antara para jamaah sekalian yang mungkin sudah mendengar tentang dosa-dosa ini. Yang dimana dosa-dosa ini para jamaah sekalian, ketika dilakukan oleh seorang muslim ataupun dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah, dilakukan oleh seorang hamba, bisa menyebabkan ataupun berkonsekuensi menghapus pahala-pahala kebaikan yang telah ia lakukan sewaktu di dunia. Apa kemudian para jamaah sekalian urgensi, kepentingan kenapa sih kita harus membahas tentang dosa? Lebih baik kemudian kita membahas tentang amal-amal kebaikan saja, agar kemudian kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, di dalam kehidupan kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya hari-hari kita hanya berkutat kepada dua hal. Yang pertama adalah dalam keseharian kita pasti kita tidak akan terlepas namanya melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ataupun itu disebut dengan ibadah, menambah pahala kebaikan kita, kan? Nah, kemudian yang kedua para jamaah sekalian, aktivitas kita 24 jam tidak akan terlepas daripada apa? Menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita semua, bagi seorang muslim, ketika kita ingin sukses di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup bagi kita untuk apa? Untuk hanya menambah amal kebaikan kita, hanya kemudian menambah amal ketaatan kita dengan melaksanakan berbagai macam ibadah. Tetapi di dalam keseharian kita para jamaah sekalian, kita juga harus melakukan yang kedua, yaitu apa? Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah beribadah dengan melaksanakan ketaatan dan perintah, dan yang kedua adalah apa? Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin para jamaah sekalian, para jamaah sudah sering mendengar banyak sekali amal-amal kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba yang dapat memberikan keutamaan yang banyak. Misalkan contohnya apa? Sholat sunnah 2 rakaat, sholat fajar, yang dimana keutamaannya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mungkin para jamaah juga setidaknya tahu, yaitu sholat syuruk ataupun sholat isyraq, yang dimana ketika seorang hamba, seorang muslim melaksanakan sholat subuh berjamaah, lantas kemudian setelah menunaikan sholat subuh berjamaah dia tidak pulang, tetapi dia beriktikaf di masjid tersebut, membaca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian matahari terbit. Kemudian dia sholat sunnah 2
rakaat. Nah, ini yang disebut dengan sholat syuruk ataupun sholatul isyraq, yang dimana keutamaannya kata baginda Nabi Muhammad SAW adalah apa? Seperti melaksanakan haji dan umrah sempurna kata baginda Nabi. Dan ada banyak sekali ibadah-ibadah yang lain yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin jarang bagi kita untuk membahas dosa-dosa, kemaksiatan. Maka dari itulah para jamaah sekalian, insya Allah kita akan mengkaji apa saja dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, yang dimana ketika seorang muslim tersebut melaksanakannya dapat menghapus pahala-pahala dan dosa, pahala-pahala dan kebaikan yang telah ia lakukan selama hidupnya. Yang pertama para jamaah sekalian, dosa maupun kemaksiatan yang ketika dilakukan oleh seorang muslim dapat menghapus pahala kebaikan yang telah ia kumpulkan adalah dosa syirik. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dapat menghapus pahala kebaikan yang telah dilakukan oleh seorang muslim ataupun seorang hamba. Apa itu yang dimaksud dengan syirik para jamaah sekalian? Setidaknya pengertian daripada syirik, definisi daripada syirik adalah memalingkan suatu ibadah yang seharusnya ibadah tersebut kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada seseorang manusia yang kemudian dia menunjukkan ibadah yang dia lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salat misalkan, ataupun bersujud, yang seharusnya kita salat bersujud menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada seseorang yang kemudian ia sujud menyembah salat kepada selain Allah. Mungkin dia bersujud menyembah matahari, bersujud menyembah batu, ataupun bersujud menyembah sesuatu yang ia yakini memiliki kekuatan-kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan syirik. Yang dimana para jamaah sekalian, konsekuensi daripada seorang hamba ketika dia melaksanakan syirik adalah apa? Yaitu adalah akan dihapuskan kebaikan-kebaikan pahala yang telah ia lakukan selama hidupnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Andai kata engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluka, maka amal-amalmu akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi seseorang apa? Seseorang yang merugi. Karena apa? Karena kemudian pahala-pahala yang telah ia kumpulkan ternyata dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama para jamaah sekalian, dosa kemaksiatan yang dapat menghapus kebaikan seorang hamba adalah dengan melaksanakan syirik. Dan syirik terbagi menjadi dua para jamaah sekalian. Ada yang disebut dengan syirkun akbar ataupun syirik besar. Dan yang kedua adalah syirkun asghar. Yang kedua adalah syirik kecil. Syirik besar adalah sebagaimana yang disebutkan tadi. Meniatkan, memalingkan ibadah yang seharusnya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi seorang tersebut ia meniatkan ibadahnya kepada selain Allah. Nah, kemudian apa yang kedua? Contoh daripada syirik kecil, yaitu adalah ia bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, ini masih banyak terjadi ataupun banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Yang seharusnya kita bersumpah hanya boleh dengan nama Allah, demi Allah. Kalau bahasa Arabnya para jamaah sekalian ada 3 huruf qasam ataupun 3 huruf sumpah, yaitu wallahi tallahi billahi. Nah, tetapi ada seseorang muslim yang dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka ini tidak boleh. Masih banyak contohnya, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, itu tidak boleh. Demi Rasulullah juga bahkan tidak diperbolehkan. Kita hanya diperbolehkan bersumpah dengan siapa para jamaah sekalian? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan Asmaul Husna, demi yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih,
ataupun misalkan demi yang Maha Pengampun, ataupun yang termasuk bagian daripada Asmaul Husna, tidak mengapa, kan? Jadi bersumpah hanya boleh dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dengan nama selain Allah, bahkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana dengan bersumpah dengan nama selain Allah ini termasuk dalam kategori apa para jamaah sekalian? Syirkun asghar ataupun syirik kecil. Contoh lain para jamaah sekalian yang termasuk bagian daripada syirik kecil yang harus kita hindari. Ketika seorang manusia meyakini ada sesuatu ataupun benda-benda yang dimana ketika memiliki benda tersebut ataupun mempunyai benda tersebut itu dapat mendatangkan manfaat ataupun menolak bencana maupun menolak bahaya. Misalkan contohnya, mungkin dahulu para jamaah sekalian mendapati ada seorang anak yang dikalungkan dengan berbagai macam hal. Ada yang dikalungi tulang-tulang binatang, ataupun ada yang dikalungi aneh-aneh, ya kan? Yang ketika ditanya orang tuanya ataupun ditanya mbahnya, kenapa orang anak tersebut memakai kalung ini? Tujuannya agar anak tersebut terhindar daripada bahaya, terhindar daripada bencana, ya kan? Ataupun yang kita sebut sekarang adalah jimat, ya kan? Batu-batu, ya kan? Mungkin ranting-ranting ataupun hal lainnya yang diyakini memiliki kekuatan yang dahsyat. Ini juga termasuk daripada apa para jamaah sekalian? Daripada syirik kecil. Yang dimana seharusnya yang kita yakini tidak ada sesuatu pun di langit dan bumi ini yang bisa mendatangkan manfaat maupun menolak bencana, menolak madarat, menolak bahaya kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama para jamaah sekalian. Syirik yang dilakukan oleh seorang hamba dapat menghapus pahala kebaikan yang telah ia lakukan selama hidupnya. Bahkan para jamaah sekalian, dosa syirik merupakan a'zamul kabair, dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar di antara seluruh dosa-dosa besar. Kita mungkin tahu ada beberapa dosa-dosa besar, seperti contohnya membunuh, ya kan, durhaka kepada kedua orang tua. Tetapi dosa yang paling besar di antara seluruh dosa besar yang ada adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah sekalian, kita harus berhati-hati betul. Kita kaji betul mana kegiatan-kegiatan, mana yang termasuk di antara syirik-syirik, kemudian insya Allah kita nanti bisa terhindar daripada syirik tersebut. Ini yang pertama para jamaah sekalian. Dosa kemaksiatan yang dapat menghapus pahala kebaikan seorang muslim, kebaikan kita semua adalah syirik. Kemudian yang selanjutnya para jamaah sekalian, dosa yang kedua yang dapat menghapuskan amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan adalah melaksanakan riya. Jenengan ngertos riya napa mboten? Bukan riya bahasa Jawa ludah, bukan Pak ya, tapi beda ini. Riyanya bahasa Arab. Yaitu adalah seseorang melaksanakan ibadah. Sebenarnya yang dia lakukan adalah ibadah. Yang dia lakukan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin misalkan membaca Quran ataupun sholat 5 waktu, sholat berjamaah. Tetapi di samping dia meniatkan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga mengharapkan dengan dia melaksanakan ibadah tersebut, dia mendapatkan pujian daripada manusia. Inilah yang disebut dengan riya. Para jamaah sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka pertama kali, itu siapa para jamaah sekalian? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ditanya, siapakah orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka pertama kali? Kira-kira sinten, Pak? Yang masuk ke dalam neraka pertama kali siapa?
Ibu-ibu, kalau ibu-ibu ditanya nih, siapa yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka pertama kali? Firaun? Apakah Harun? Ataukah iblis? Di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka pertama kali itu bukanlah orang-orang musyrik. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka pertama kali itu bukanlah orang-orang yang gemar melaksanakan dosa sewaktu di dunia. Bukanlah orang yang suka berzina. Bukanlah orang yang suka meminum minuman khamr. Bukanlah orang yang suka melaksanakan kemaksiatan apapun. Tetapi disebutkan di dalam hadis ada 3 orang yang dimana Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka pertama kali. Siapa? Yang pertama adalah orang yang berjihad, berperang bersama kaum muslimin. Yang kedua adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ilmu agama Islam, berikan kepada dia Al-Quran, sehingga kemudian dia bahkan mengajarkan, menyebarkan Al-Quran tersebut kepada kaum muslimin. Dan yang ketiga, orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka pertama kali adalah orang yang Allah berikan kepada dia harta kekayaan, lantas kemudian dia menginfakkan hartanya untuk kaum muslimin. Mungkin para jamaah sekalian bertanya, kenapa bahkan orang yang berjihad, orang yang alim, paham tentang agama Islam, orang yang bahkan dia gemar bersedekah, justru Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka pertama kali? Disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nas yuqda alaihi yaumal qiyamati. Sesungguhnya orang yang pertama kali Allah hakimi, Allah adili kelak pada hari kiamat adalah pertama rajulun ustushhida, seseorang yang mati syahid di dalam medan perperangan. Maka dia didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala lihatkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada hamba tersebut sewaktu di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama 'amilta fiha, wahai hambaku, untuk apa engkau pergunakan nikmat-nikmatku sewaktu di dunia?" Maka kata hamba tersebut, orang yang pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya aku menggunakan nikmat-nikmatmu sewaktu di dunia. Qataltu fika hatta ustushhidtu." Sesungguhnya aku menggunakan nikmatmu untuk berperang di jalanmu, berperang agar ingin mengharap ridhamu, sehingga kemudian aku mati syahid. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzdzabta." Engkau telah berbohong. "Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari." Kata Allah, engkau berperang, mengangkat senjatamu melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang yang tidak beriman kepadaku, hanya agar ingin dikatakan sebagai jari, agar ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan, hanya agar ingin dikatakan sebagai seseorang yang pemberani. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk menyeret orang tersebut dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Didatangkan orang yang kedua, yang dimana sewaktu di dunia banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada dia. Yang salah satunya adalah kenikmatan bahwa orang tersebut bisa paham terhadap agama Islam, bisa paham terhadap Al-Quran, bahkan dia bisa mengajarkannya kepada kaum muslimin. Allah bertanya kepada dia, "Wahai hambaku, untuk apa engkau pergunakan nikmatku sewaktu di dunia?" Kata hamba tersebut, "Ya Allah, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Sesungguhnya aku banyak sekali belajar tentang Islam. Aku banyak sekali mengikuti majelis ta'lim. Sehingga ketika aku faham, aku ajarkan ilmu-ilmu tersebut kepada kaum muslimin, ya Allah, hanya untuk mengharap ridhomu, hanya untuk mengharap wajahmu. Sekali lagi para jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjawab, "Kadzdzabta." Engkau telah berdusta wahai hambaku. "Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allimtahu."
li ayyuqal alimun. Engkau belajar agama Islam, engkau belajar Al-Qur'an, engkau mengajar Al-Qur'an hanya agar ingin engkau dikatakan sebagai seseorang yang alim, dikatakan sebagai seorang ustadz, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Dan orang yang ketiga juga sama para jamaah sekalian. Orang yang senantiasa menginfakkan hartanya kepada kaum muslimin. Dia menyangka bahwasanya ia akan selamat daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui niatnya bahwa sewaktu di dunia ia berinfak, menyedekahkan hartanya agar ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan, hanya ingin dikatakan sebagai seseorang yang banyak bersedekah, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Maka para jamaah sekalian, dosa yang kedua yang dapat menghapuskan, membatalkan pahala kebaikan kita adalah dengan riya. Yaitu apa? Kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di samping itu juga para jamaah sekalian, kita mengharap pujian-pujian daripada manusia. Kita mengharap penglihatan-penglihatan daripada manusia tatkala kita melaksanakan ibadah tersebut. Maka para jamaah sekalian, ini menjadi muhasabah, menjadi bahan introspeksi terhadap diri kita semuanya. Jangan sampai kemudian kita melaksanakan ibadah di dalam hidup kita. Kita rajin sholat 5 waktu secara berjamaah. Kita rajin untuk menghadirkan diri kita mengikuti majelis ta'lim. Kita rajin kemudian mengeluarkan harta kita untuk bersedekah. Jangan sampai kemudian setan membuat kita rugi dengan amal kebaikan kita. Yaitu kemudian kita mengharapkan dengan amal ibadah yang telah kita lakukan, baca Quran kita, sholat kita, sedekah yang kita lakukan juga mengharap pujian daripada para manusia ataupun riya, mengharapkan penglihatan daripada manusia. Ingat bahwasanya satu-satunya tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya tujuan kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah hanya satu, yaitu untuk siapa para jamaah sekalian? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apa solusi bagi diri kita agar diri kita terhindar daripada riya? Yaitu adalah dengan ihsan. Yang dimana apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bersujud, tatkala kita sholat, tatkala kita membaca Quran, kita bayangkan dan kita yakini bahwasanya pada saat tersebut kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita pertama kali adalah penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian terfikirkan di dalam diri kita tatkala melaksanakan suatu ibadah adalah penglihatan daripada manusia. Jadi yang pertama adalah meyakini betul tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahkan sampai di mana ketika kita belum benar-benar bisa membayangkan kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita. Jadi para jamaah sekalian, cara solusi agar kita bisa terhindar daripada riya tatkala kita melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita cari adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua para jamaah sekalian, dosa kemaksiatan yang dapat menghapuskan kebaikan ataupun pahala seorang hamba ataupun pahala seorang muslim. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian, dosa yang dapat menghapuskan pahala-pahala kebaikan kita sewaktu di dunia adalah dengan seseorang tersebut ataupun seorang hamba menzalimi orang lain. Dosa kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba ataupun dosa kezaliman yang dilakukan oleh seorang muslim kepada orang lainnya menyebabkan pahala-pahala kebaikan yang telah dia kumpulkan selama hidupnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat para jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, sama seperti kita, ya kan, membentuk kelompok halaqah-halaqah seperti majelis ta'lim.
Lantas di tengah-tengah majelis, Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang merugi? Siapakah orang yang bangkrut?" Kira-kira kalau bapak-bapak, ibu-ibu ditanya, siapa orang yang merugi? Siapa orang yang bangkrut? Kira-kira siapa, Pak? Orang yang bisnisnya nggak laku. Orang yang nggak punya uang. Ya kan? Itu orang yang merugi. Sama dengan jawabannya para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah, siapakah orang yang merugi, wahai para sahabatku? Kata para sahabat, innal muflisa fina man la dirhama lahu wa la mata'. Wahai Rasulullah, orang yang merugi di antara kami itu adalah orang yang dia tidak memiliki harta sama sekali. Tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham, tidak memiliki rupiah, tidak memiliki harta kekayaan duniawi sama sekali. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, bukan itu yang aku maksud. Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza wa akala ma'ala hadza. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang merugi dari umatku adalah orang yang kelak datang pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebaikan yang sangat banyak sekali. Sewaktu di dunia dia banyak mengerjakan sholat. Bahkan sholat yang dia kerjakan bukan hanya sholat wajib, tapi juga dia menambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Banyak sekali kemudian sewaktu di dunia dia banyak membaca Quran, banyak bersedekah. Tapi sayang, kata Rasulullah SAW, sewaktu di dunia dia tidak hanya rajin beribadah, tetapi lisannya juga sering menyakiti hati saudaranya. Dia banyak mencaci maki saudaranya, banyak mencela tetangganya, banyak menyakiti hati orang-orang yang dia kenal. Bahkan di antara mereka ada yang menyakiti saudaranya dengan pukulan sehingga kemudian fisiknya tersakiti. Ada yang kemudian mengambil harta saudaranya secara tidak hak, diambil hartanya secara tidak hak. Apa yang kemudian terjadi terhadap orang tersebut? Orang yang banyak sekali melaksanakan ibadah, tetapi di samping itu dia juga banyak menyakiti, banyak mencela, merendahkan saudaranya ataupun merendahkan orang lain. Kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang yang gemar melaksanakan kezaliman sewaktu di dunia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kelak orang-orang yang telah dia zalimi sewaktu di dunia menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, si fulan orang tersebut memang banyak gemar melaksanakan ibadah, tetapi dia sewaktu di dunia juga banyak menyakitiku, banyak mencela diriku, banyak kemudian mengolok-olok diriku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan untuk apa? Mengambil pahala-pahala daripada orang-orang yang telah berbuat zalim sewaktu di dunia, diberikan kepada orang yang telah dia zalimi sewaktu di dunia. Sampai akhirnya apa para jamaah sekalian? Pahala-pahala kebaikan yang dikumpulkan oleh hamba tersebut, pahala sholatnya, pahala siamnya, pahala baca Qur'annya, semuanya diambil dan diberikan kepada orang-orang yang telah banyak ia zalimi sewaktu di dunia. Akhirnya apa para jamaah sekalian? Ia menyangka bahwa ketika dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia membawa kebaikan yang sangat banyak. Tetapi bukannya dia beruntung, bahkan kebaikan-kebaikan yang telah dia kumpulkan habis tidak tersisa, diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi sewaktu di dunia, sehingga dia merupakan orang yang merugi. Bahkan tidak sampai di situ para jamaah sekalian. Bagaimana keadaannya ketika pahala dia telah habis, kebaikan dia telah habis dibagikan kepada orang-orang yang telah dia cela, telah dia maki-maki sewaktu di dunia, tetapi masih banyak sekali orang-orang yang dia zalimi, tetapi belum ditunaikan haknya.
Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk diambillah dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang terzalimi sewaktu di dunia, diberikan kepada orang yang telah berbuat zalim. Jadi kerugian daripada orang yang berbuat zalim itu bukan hanya habis pahalanya, tetapi juga dia diberikan dosa-dosa dan kesalahan daripada orang-orang yang telah dia zalimi sewaktu di dunia. Sehingga apa para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dosa yang ketiga ini para jamaah sekalian, kita mengambil pelajaran apa? Bahwa kita sebagai seorang hamba, dua poros yang kita lakukan selama hidup kita di dunia. Setidaknya yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang disebut dengan hablum minallah. Dan yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan sesama tetangga, hubungan kita sesama saudara, dan hubungan kita sesama orang yang kita kenali. Seorang muslim yang baik dan seorang yang muslim yang dia akan selamat pada hari kiamat bukan hanya yang ibadahnya baik, bukan hanya yang sholatnya baik, bukan hanya yang puasanya baik, tetapi seorang muslim yang sukses adalah hubungan dia dengan Allah baik dan hubungan dia dengan sesama manusia juga baik. Jadi jangan sampai para jamaah sekalian kita fokus diri kita di dalam memperbaiki sholat kita, memperbaiki bacaan kita, memperbaiki ibadah dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan anak kita, hubungan kita dengan istri, dengan suami kita, hubungan kita dengan tetangga dan dengan orang lain sesama manusia ternyata buruk. Karena para jamaah sekalian, seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, inna fulanata taqumul laila wa tasumun nahara wa tasaddaqu wa taf'alu wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang dia ibadahnya sangat bagus sekali. Dia baca Quran, senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, tetapi dia sering menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Maka kata Rasulullah, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada orang tersebut, ia merupakan penghuni neraka. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, ada seorang perempuan yang dia melaksanakan ibadah mencukupkan dirinya dengan yang wajib saja. Jarang sekali dia kemudian menambah ibadah tersebut dengan sesuatu yang sunnah. Tetapi dia sangat menjaga lisannya, menjaga tubuhnya agar jangan sampai menyakiti orang lain, tidak menyakiti tetangganya, menyakiti saudaranya. Maka kata Rasulullah SAW, hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penghuni surga. Maka para jamaah sekalian, kita jaga betul diri kita di dalam menahan diri kita untuk tidak menzalimi orang lain. Jangan sampai kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati tetangga kita. Jangan sampai kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang merendahkan harga diri seorang muslim, merendahkan saudara kita, merendahkan teman kita, mengolok-olok mereka, memberikan kepada mereka julukan-julukan yang tidak baik, yang sehingga dengan dosa-dosa tersebut bisa jadi menghapuskan pahala-pahala yang telah kita lakukan selama hidup kita. Demikian para jamaah sekalian, 3 dosa yang dapat menghapus kebaikan seorang muslim. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah riya, yang dimana seorang hamba melaksanakan ibadah, dia meniatkan ibadah tersebut bukan hanya untuk meraih ridha Allah, tetapi juga meraih pujian dan penglihatan manusia. Dan yang terakhir, dosa yang dapat menghapuskan pahala kebaikan seorang hamba adalah dosa menzalimi orang lain ataupun menzalimi seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi dosa-dosa tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian para jamaah sekalian. Apabila ada salahnya mohon maaf. Kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.